semua, ketemu lagi dengan gue Arif di sini. Kebetulan gue lagi ada tamu istimewa nih di PHR Bintaro, yaitu Mas Taufik. Mas Taufik ini boleh diceritain nggak Mas, latar belakang Mas ini sebenarnya apa sih gitu kan? Ya. Karena kadang-kadang kan aku bingung gitu, penulis iya, jurnalis iya. Nah, gimana Mas? Nggak jelas ini pekerjaannya. Jadi saya itu sehari-hari pemimpin redaksi harian umum berbahasa Inggris di Jakarta Post. Tapi itu sebenarnya jabatan, tapi profesinya itu adalah jurnalis sebenarnya. Jadi saya pindah ke Jakarta itu tahun 2004. Nah, sejak saat itu saya reporter politik di The Jakarta Post. Nah, setelah itu berarti 2004, berarti 18 tahun terakhir lah saya itu bekerja di The Jakarta Post, mulai dari reporter, editor, managing editor, terus terakhir pemimpin redaksi. Sudah 2 tahun terakhir, tapi itu pekerjaan sehari-hari lah, dan mungkin nggak relevan dengan apa yang saya kerjakan di bidang musik. Nah, jadi jurnalis itu pekerjaan sehari-hari, dan itu 9 to 5 lah katakanlah. Tapi begitu malam datang, hari Sabtu dan hari Minggu itu hidup saya buat musik sebenarnya. Jadi pertama sebagai pecinta musik lah. Dulu mengkoleksi musik, mengkoleksi piringan hitam, CD, kaset. Terus kemudian sejak tahun 2012 saya mendirikan Elevation Records. Jadi label musik yang memang dari awal didesain untuk merilis musik Indonesia dalam format piringan hitam. Berarti 2012 mulai. 2012 sudah mulai ya, Yes. Elevation Record ya Mas ya. Oke, berarti si Mas Taufik ini ya, pekerjaannya jurnalis. Yes. Taman bermainnya adalah musik. Musik, ya. betul. Ya. Dan mengurusi musik itu tadi di luar jam kerja gitu. Jadi begitu sampai rumah itu tidak ada hal lain yang dipegang, ya langsung musik gitu kan. Ya. Dengerin musik, mencari informasi tentang musik, terus dilanjutkan hari Sabtu dan Minggu misalnya ngurusi hal-hal yang berhubungan dengan Elevation Records gitu kan. Kalau misalnya ada hal-hal yang perlu dikerjakan, misalnya remastering gitu kan, atau pesen tempat di pressing plant gitu kan, atau ambil shipment dari luar, dari pressing plant udah datang di Jakarta nih gitu. Jadi hal-hal yang mungkin teknis ya, tapi di luar hal teknis itu sih proses terbesarnya sih mendengarkan musik pasti. Karena musik yang akan diliris kan didengerin dulu. Itu yang paling menyenangkan. Benar. Oke Mas, Yes. kita lanjut aja ya Mas ya. Nih aku sorry ya Mas ya, aku baru contoh. Silakan. Nggak apa-apa ya. Agak deg-degan juga nih. Mas. Yes. Sejak kapan Mas jatuh cinta dengan rilisan fisik khususnya vinyl? Nah, ya. Jadi saya itu tadi mungkin di awal sedikit cerita soal pindah ke Jakarta ya. Jadi saya itu kuliah di Jogja selesai tahun 2000. Pas tahun 2000 itu. Jadi kemudian saya bekerja di Jogja 2 tahun, terus pindah ke Jakarta itu tahun 2003. Dan mulai saat itu saya meluangkan waktu untuk cari musik dalam format piringan hitam. Kenapa hanya di Jakarta saya bisa? Karena di Jogja kan nggak ada. Mungkin ada, susah. Zaman dulu lah. Jadi waktu itu di Jakarta aja masih agak terbatas, apalagi di Jogja itu hampir non-existent lah, hampir nggak ada gitu. Nah, pertama kali saya pindah ke Jakarta itu saya tinggal tuh di daerah Manggarai. Kebetulan itu kan dekat dengan Jalan Surabaya. Iya benar. Jadi dulu satu-satunya tempat yang saya tahu ada orang menjual piringan hitam itu di Jalan Surabaya. Dan itu kan memang tempat yang banyak dibicarakan oleh digger, banyak dibicarakan oleh kolektor gitu. Nah, tahun 2003 saya main ke Jalan Surabaya, dan ini saya bawa hari ini vinyl pertama kali yang saya temukan di Jalan Surabaya itu adalah vinyl King Crimson. Jadi ini album pertama King Crimson, dan ini kayaknya pressing awal. Ini saya dapatkan, saya masih ingat sekali harganya itu 70.000. 70.000 di tahun 2003. Oh, iya. Jadi
mungkin nggak terlalu mahal juga waktu itu karena ya, tapi kalau dibandingkan Tapi kalau dengan inflasi sekarang itu juga lumayan sih. lumayan, ya, kayaknya sih masih masih ya 300-400 ribu lah, jadi hampir sama sebenarnya. Nah ini vinyl yang benar-benar pertama kali saya dapatkan dari Jalan Surabaya dan ini saya keep, walaupun saya akhirnya beli reissue-nya, saya beli CD-nya, saya tetap memelihara vinyl ini karena ini lumayan bersejarah buat kehidupan pribadi saya gitu, karena ini benar-benar vinyl yang pertama kali saya dapatkan di Jakarta ketika saya memulai mengkoleksi musik vinyl dalam piringan hitam gitu. Oke. Dan juga, ya. Waktu itu terus terang karena waktu itu kan baru pindah ke Jakarta, terus secara ekonomi juga belum mapan katakanlah. Jadi saya itu membeli alat-alat pemutar, turntable, amplifier atau speaker itu pasti use, gitu. Dan itu banyak rusaknya. Serius. Jadi beli turntable itu entah nggak bisa diputar lagi atau speednya salah. Terus kemudian amplifier karena belinya used dan murah itu entah phono stage-nya nggak nyala atau nyala cuma setengah. Atau kadang-kadang speakernya nggak bisa connect ke amplifier. Jadi akhirnya awal-awal itu tersiksa sekali gitu mendengarkan piringan hitam karena budget terbatas tapi maunya dapat kualitas yang bagus. Gitu. Tapi awal-awal itu akhirnya cuma menderita aja karena nggak dapet gitu apa poinnya gitu karena banyak rusaknya alatnya gitu. Nah jadi sampai beberapa saat akhirnya ya udah kita mengkoleksi piringan hitamnya aja. Kalau misalnya amplifiernya lagi bagus, bisa dengerin dengan kualitas bagus. Gitu. Tapi kalau rusak, ya udah libur dulu. Gitu. karena budget terbatas waktu itu. Bener. Wah, gila. Berarti emang bener sih Mas. Kalau tahun-tahun segitu kan memang ini barang yang nggak umum lah bagi orang kan. Ya, jadi otomatis ya memang pas saat kita mulai mengkoleksi dan mulai membeli alat pemutar dan segala macam, otomatis alat pemutar juga dulu udah pasti yang use belum banyak yang baru. Pasti zaman-zaman tahun-tahun 70-80-an mungkin yang tersedia gitu. Betul. Jadi wajar sih kalau memang perjuangannya untungnya nggak berhenti ya Mas ya. Untungnya nggak berhenti, betul. Karena itu memang proses yang capek gitu. Iya. Ini apa bagusnya gitu. Alat-alat rusak semua nggak bisa dengerin. Kita pengen istilahnya pengen have fun. Gue pengen have fun kok jadi malah sibuk sendiri. Iya, malah sibuk ngurusin ampli. Ngurusin alatnya. Ya. Iya. Lanjut Mas, pertanyaan berikutnya nih Mas. Yang kita tahu kan sebenarnya kan rilisan fisik itu banyak formatnya ya Mas ya. Betul. Banyak formatnya, mulai yang paling familiar sama kita sekarang itu mungkin zaman-zaman sekarang itu adalah digital. Terus kalau kita menilik ke belakang tahun 90-an itu kaset, betul. Kita familiar sekali dengan kaset. Terus masuk tahun 90 akhir sampai 2000 itu CD gitu. Nah, terus vinyl kan jauh lompatannya tuh tahun 70, 60. Ya, 70 masih kuat. Karena tahun 80-an itu setahu saya itu vinyl itu sudah dibombardir sama kaset kan waktu. Iya, kalau di barat itu oleh CD juga. Oleh CD juga. Ya. Kan kalau di Indonesia kan kaset. Betul. Nah, terus apa sih Mas yang membedakan sebenarnya antara rilisan vinyl dengan rilisan yang lain? Walaupun memang kita tahu bahwa rilisan yang lain itu juga bagus-bagus, nggak ada yang jelek sih sebenarnya. Nggak ada yang jelek, tapi karakter kan pasti berbeda-beda gitu antara satu dan yang lain gitu. Ya. Apa sih Mas sebenarnya yang bedakan gitu? Kenapa gue udah vinyl, gue punya vinyl gitu? Terus terang saya besar itu akhir 80-an, awal 90-an, dan itu di Indonesia kan memang kaset ya. Dan saya memang dari awal sekali ketika mulai mencintai musik itu format yang saya dengarkan itu memang kaset. Baru akhir 90-an ketika saya udah bekerja sendiri, punya penghasilan di Jogja, saya beli boombox kecil yang ada CD playernya. Dan itu untuk pertama kali saya mendengarkan musik dalam format CD tahun 99 kalau nggak salah. Itu pun karena saking nggak punya uangnya, saya beli CD bekas. Jadi di Jogja itu ada toko musik namanya Kota Mas. Itu ada CD-CD yang rusak.
terus dijual murah di pojokan gitu. Yang rusak nih maksudnya yang baret atau gimana Mas? Ada yang baret, tapi saya waktu itu beli CD. Saya masih ingat itu CD pertama kali yang saya beli dengan uang saya sendiri itu CD Moist. Album band gak jelas Kanada namanya Moist, albumnya judulnya Silver. Itu CD-nya rusak, kayaknya ketumpahan cairan kimia apa gitu. Jadi yang bisa diputar itu kayaknya cuma track pertama dan track kedua. Jadi untungnya track pertama itu Silver, lagu yang kayaknya satu-satunya lagu bagus di album itu. Mungkin urutannya saya agak lupa, tapi saya masih bisa dengerin Silver gitu kan. Dan akhirnya CD rusak itu yang saya bisa dengerin pertama kali gitu. Nah, jadi ada pengalaman kaset, CD, terus kemudian ketika pindah ke Jakarta, sebenarnya dari mulai banyak membaca soal bahwa format yang paling bagus itu vinil, piringan hitam gitu. Saya mulai baca di majalah-majalah bukan majalah audiophile, tapi majalah-majalah yang membahas soal alat-alat pemutar musik gitu kan. Saya baca di situ, wah, format vinil itu memang yang paling baik gitu. Dan karena banyak baca itu akhirnya jadi penasaran gitu kan. Jadi mulailah saya mengumpulkan vinil gitu kan. Dan walaupun kemudian awal-awalnya itu nggak bisa mendengarkan dengan kualitas yang sangat baik, tapi paling tidak formatnya kan besar. Artinya ada artwork, itu sesuatu yang collectible. Benar. Terus jadi awalnya memang hanya mengkoleksi barangnya gitu, karena nggak selalu alat pemutar saya nggak selalu bisa diandalkan untuk memutar gitu. Tapi ketika akhirnya koleksinya agak banyak, saya ketika melihat rak vinil itu mulai kepikiran ini secara estetik bagus gitu. Lemari kelihatan ada sesuatu yang bisa dilihat, ada yang physical, tangible yang bisa diambil, dilihat-lihat gitu kan. Nah, ketika kemudian saya mulai sedikit mengalami perbaikan kualitas hidup, artinya punya sedikit yang bisa disisakan untuk membeli amplifier, speaker atau turntable yang bisa lebih diandalkan. Baru tahu gitu loh bahwa emang secara audio, secara kualitas sound, piringan hitam itu memang beda gitu kan. Jadi saya bisa mendengarkan hal-hal yang dari musik itu mungkin tidak bisa mendekati permainan di studio ya. Tapi duplikasi atau replikasi suara-suara itu jauh lebih baik daripada kaset pasti. Kaset dari boombox atau kompo tahun 80-an kan ya gitu lah ya, nggak bisa diandalkan gitu. Kalau CD saya belum pernah punya pengalaman yang baik dengan CD gitu kan, karena tadi kan beli CD aja yang udah rusak yang bisa didengerin cuma track 1-2. Terus pemutarnya juga boombox kecil gitu kan, jadi sangat tidak maksimal gitu. Jadi ketika mendengarkan piringan hitam dengan sarana atau alat yang udah mulai baik, wah bener gitu kan, bahwa secara kualitas suara ini memang yang paling tidak waktu itu yang paling baik. Secara itu tadi saya bisa mendengar detail-detail, stereo separation, terus kemudian kalau kata majalah-majalah audiophile itu stereo imaging gitu kan. Kalau kita di tengah itu kanan kiri, di tengah bisa jelas gitu pembagiannya gitu. Nah itu memang jadi collectible, tangible, barangnya bisa dipegang. Dan itu tadi kualitas suaranya bisa membuat kita punya dedikasi untuk kesana terus gitu. Benar, ya kan kalau kata orang juga format vinil ini adalah format yang minim kompresi kan Mas. Betul. Kompresi, jadi apapun yang keluar dari mastering dari studio dibikin mastering ke vinil, ya udah segitu jadinya. Benar. Oke Mas, ini menarik nih Mas. Gila. Nih 2003 loh bro. 2003. Dan itu awut-awutan juga dengerinnya. Oke. Kita masuk next ya Mas ya. Bicara musik dan bicara kenikmatan kita mendengarkan musik itu tuh memang tidak terlepas dari rilisan fisik yang ada. Apapun itu bentuknya gitu kan. Menurut Mas Taufik nih,
sampai sekarang bagaimana sih perkembangan rilisan fisik di Indonesia ini gitu? Oke. Dulu kan kita sempat boleh dibilang itu tuh booming lah ya, tahun 90 itu wah apalagi yang kita mau dengerin musik ya satunya kalau nggak di radio nggak kaset gitu, udah itu betul, aja betul, gitu. Betul. Kalau radio ya kita dengerin apa yang diputar sama penyiar kan, sama apa yang di request sama orang. Tapi kalau pengen apa yang pengen kita dengar mau nggak mau kan kaset gitu. Kaset atau CD. Benar. Nah ke belakang ini kan menurut Mas Taufik bagaimana nih rilisan fisik ini masih diminati nggak sih sama orang sebenarnya? Iya, sebenarnya kalau misalnya ada masalah masalah sosial, politik, budaya yang kita hadapi sekarang itu, salah satu penyebab terbesarnya itu kan kehadiran internet. Iya, gitu benar. Kan. Internet itu ada begitu banyak masalahnya, tapi juga pada saat yang sama menciptakan banyak masalah. Iya. Ada disinformasi, kalau di sosial media itu ada penyebaran informasi yang salah, hoax gitu kan. Terus kemudian kalau di bidang budaya dan khususnya di musik ya, pertama itu dan saya akan bicara atau kita akan bicara secara khusus soal musik dan peran internet di situ adalah pertama internet itu memang sudah mendisrupsi industri musik kan. Benar. Jadi industri musik itu pernah menjadi industri dengan uang yang begitu banyak karena record label itu pernah bisa menyuruh kita bayar. Kalau di Amerika itu $24, $25 untuk CD. Iya. Atau dulu lah kita beli kaset di awal 2000 lah, itu kan masih 20 ribuan gitu. Benar. 20 ribu harga saat itu dengan inflasi saat itu mungkin 200 ribuan ya. Enggak lah, 150 ribu. 150 ya. Itu uang yang sangat besar gitu. Jadi record label bisa mencas kita uang begitu mahal untuk beli musik gitu. Nah, internet itu kemudian memutus mata rantai itu kan. Pertama dengan pembajakan, Napster, Kazaa, LimeWire gitu kan. Stava dulu. Ya, semua orang yang hidup di awal 2000-an pasti tahu bagaimana membajak musik dan akhirnya musik menjadi free. Musik menjadi gratis gitu. Ketika internet membuat musik menjadi legal, artinya dulu kan itu pembajakan. Kan? Ketika musik menjadi legal melalui iTunes, atau sekarang semua orang memakai Spotify benar. Musik itu tetap nggak ada harganya. Bayangkan Anda langganan Spotify 50.000 sebulan. Anda dapat seluruh koleksi musik yang pernah direkam dalam kehidupan manusia modern gitu. Itu nggak masuk akal karena musik harusnya nggak murah gitu. Iya benar. Nah, untuk orang-orang yang tidak suka dengan akibat efek negatif internet seperti kita, ini main klaim aja, seperti kita yang mencintai musik bukan karena mudahnya untuk ditransfer atau mudahnya untuk didownload, tapi kita mengapresiasi musik itu sebagai produk yang utuh. Gitu kan? Produk budaya jatuhnya itu. Betul. Produk budaya yang memang harus kita hargain karena proses dalam menciptakan musik itu tuh tidak gampang kan. Ide itu nggak pas kita lagi duduk terus tiba-tiba keluar gitu. Itu yang sebenarnya harus kita hargai. Betul. Apalagi musik sebagai karya seni itu kan kita nggak mau misalnya lukisan Andy Warhol itu kalau yang asli ya itu dibajak terus harganya jadi 50.000 gitu kan. Itu akhirnya mendegradasi karya seni jadi, tapi sebenarnya kalau Andy Warhol sih nggak keberatan karena dia pop art gitu, jadi murah juga nggak apa-apa. Tapi begini lah, siapa namanya Jericho gitu, lukisan-lukisan era Renaissance gitu kan, yang dibajak dipasang di rumah gitu, artinya nilainya menjadi sangat murah gitu. Tapi musik harusnya itu nggak bisa semurah itu. 50.000 sebulan dan dapat semua katalog di seluruh dunia yang pernah direkam gitu. Kita yang masih menghargai rilisan fisik menganggap bahwa musik itu harus datang dengan format fisiknya. Benar. Gitu kan, karena ada seni rupa di sana, ada seni musik, ada nanti kalau saya bahas Kenny Burrell ada desain grafis gitu kan. Terus kemudian kalau yang orang yang
sangat memperhatikan suara, ada seni mastering, ada seni remastering, gitu kan. Terus kemudian ada seni bagaimana musik itu dihadirkan dengan cara yang berbeda, gitu kan. Ada stereo, mono, terus kemudian ada quadrophonic. Benar. Itu pengalaman yang sangat kaya, yang nggak bisa direduksi hanya dengan 50.000 per bulan, gitu kan. Buat orang-orang yang menolak hal-hal itu, hal-hal yang di drive atau di push oleh internet, satu-satunya jalan ya dengan rilisan fisik, gitu kan. Karena kalau dalam bahasa Inggris, this is the least that we can do to respect music and musicians, gitu. Ya. Hanya dalam format ini, gitu. Benar. Dan sekarang terus terang lebih banyak orang memang mendengarkan lewat Spotify. Tapi sekali lagi saya mungkin harus mengklaim ya bahwa ada orang-orang yang masih ngeyel gitu, kayak kita yang menganggap bahwa enggak, musik itu harus fisik gitu. Dan hanya dengan fisik itu kita bisa menghargai musik gitu. Dan rilisan fisik hanya bisa mengharapkan bantuan dari orang-orang yang seperti itu gitu. Kolektor, pecinta musik yang serius, atau orang-orang pemerhati musik yang menganggap bahwa oke, musik harus dinikmati dengan cara seperti ini, melalui format fisik. Iya benar sih kata Mas Taufik, bahwa memang internet itu ya kayak pisau bermata dua sih bagi kita. Pisau bermata dua. Di satu sisi memang banyak yang positif, ada juga banyak yang negatif. Positifnya itu salah satunya yang memang sekarang itu tuh musisi-musisi di luar gitu, intinya tuh dia yang nggak terjangkau oleh ya kalau kita kan sebenarnya Indonesia tuh kayaknya Jawa sentris ya Mas, Jawa sentris ya, kayak misalnya musisi-musisi yang ada di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi kayak gitu, terus Maluku, terus Deder itu dari mana ya gitu, Lombok. Lombok itu tuh bisa kedengaran sekarang gitu. Itu adalah satu efek positif dari sebuah dari internet ini gitu kan. Tapi memang kalau kita bicara masalah rilisan fisik, ya itu benar tuh yang kata Mas Taufik itu, bahwa memang agak mereduksi sedikit tentang intinya tuh kalau kita bilang itu bukan harga sih, tapi menghargai atau kita bilangnya gitu. Tingkat apresiasi terhadap sebuah karya itu jadi berkurang jatuhnya gitu. Oke Mas, lanjut nih Mas. Makin seru. Tadi yang keberapa ya Len ya? Ini yang keempat ya Len ya? Gua saking saya jawabnya terlalu panjang. Enggak apa-apa Mas, itu bagus Mas, beneran Mas. Banyak juga loh yang saya dapat nih dari omongan kita ini, gitu. Dari obrolan kita ini. Nah, menarik nih Mas. Ngomong masalah rilisan fisik dan ngomong masalah Mas Taufik, itu tidak terlepas dari Elevation Record, pastinya, gitu kan. Dimana yang boleh dibilang tuh Mas Taufik naungi lah gitu ya, Elevation Record gitu kan. Elevation Record. Nah, Elevation Record juga yang saya tahu itu aktif dalam merilis karya-karya, baik itu, kalau yang saya tahu tuh karya-karya zaman dulu, zaman dulu, yang mungkin kita nggak tahu format vinilnya ada zaman dulu atau enggak, tapi setidaknya sekarang kita tahu gitu, kita ada gitu, kita pegang gitu kan. Nah, apa sih Mas yang menarik Mas Taufik untuk gua harus ini nih gitu kan, gua harus rilis nih ini album nih gitu kan. Karena yang saya tahu aja yang rilisan Elevation Record tuh ya Gombloh, yang Gila, terus Lemon Triano, Lemon Triano 69, terus Rotor Mas Taufik juga ya, Rotor ya, betul. Rotor Mas Taufik juga, terus Gombloh Sekarmayang tuh, Gombloh Sekarmayang tuh itu. Nah, apa sih sebenarnya Mas yang melatar belakangi Mas? Oke lah, gua angkat lagi deh gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau Elevation Records itu awalnya itu kita merilis ulang musik-musik independen ya. Kalau dalam istilah sekarang tuh musik-musik indie awal 2000-an sebenarnya gitu. Jadi kalau rilisan pertama kita itu album kedua ya, Osaka Journal. Saja Makat itu band indie yang mungkin sangat underrated di Jakarta. Saya aja nggak tahu tuh, bahkan nggak tahu kan Jakarta itu sangat underrated. Jadi mungkin sampai tahun 2017 ya kita memang lebih banyak merilis musik-musik independen
Bandempo misalnya, itu kan anak Reggae KJ tahun 2000-an, sangat underrated dan nggak banyak juga yang tahu gitu. Tapi sejak tahun 2018 ya, ketika saya mulai mendengarkan musik-musik Indonesia lama, baca informasi, terus kemudian menggali informasi lebih dalam, itu ternyata saya menemukan musik-musik Indonesia dari tahun 80-an, tahun 90-an, dan lebih mundur lagi, tahun 70-an, dan sekarang saya coba mendengarkan lagi musik-musik Indonesia tahun 50-an. Itu banyak yang bagus, pasti. Pasti pertama kriterianya bagus kan. Kedua, itu alasan yang pertama gitu, bahwa dalam sejarah musik Indonesia itu ada karya-karya yang memang layak diperkenalkan lagi sekarang gitu kan. Dan ya karena saya cinta dengan format fisik, saya akan memperkenalkannya dalam format fisik gitu kan, piringan hitam pasti. Kedua, upaya atau bisnis mereissue musik Indonesia itu kebanyakan dilakukan oleh orang asing. Ya, benar. Jadi kalau Anda perhatikan, ada kompilasi ini, kompilasi itu, reissue ini, reissue itu, reissue musik Indonesia, itu kebanyakan dikerjakan oleh teman-teman kita di Amerika, di Kanada, di Jerman, di Prancis gitu. Ini bukan berarti saya orang yang nasionalis dan karya Indonesia harus dikerjakan oleh orang Indonesia sendiri gitu. Enggak juga. Tapi akan lebih baik kalau itu dikerjakan oleh orang Indonesia yang mengerti konteks sejarah, konteks sosial, konteks politik dari musik yang dihasilkan oleh orang Indonesia sendiri gitu kan. Yang menulis liner note-nya, yang memberi memberi tracklist, memberi konteks itu sebaiknya orang Indonesia sendiri gitu kan. Selain juga karena ada banyak masalah kalau orang luar negeri yang merilis itu gitu kan. Ada tuduhan ini komodifikasi, komersialisasi, terus royaltinya juga nanti nggak jelas gitu. Iya benar. Itu yang paling isunya yang paling itu. Royalti kan masalahnya juga pernah jelas gitu. Mesti baik. Mungkin dari sananya jelas, tapi nggak jelas ini dibayar ke siapa. Iya. Gitu. Nah, jadi dari pertimbangan-pertimbangan itu saya kemudian memutuskan musik Indonesia dari masa lalu perlu diperkenalkan kembali, dan saya sebagai orang Indonesia kemudian memutuskan untuk melakukan itu sendiri. Again, tidak dengan alasan nasionalisme gitu kan, tapi saya cukup tahu ini musik Indonesia, terus saya sedikit mengerti konteksnya. Saya kemudian mencari orang-orang yang terlibat langsung di proses pembuatan musik dan album itu di masa lalu. Saya wawancara mereka, masuk ke liner note. Jadi akhirnya ya dikerjakan oleh kita sendiri pada akhirnya gitu. Jadi mungkin itu ya yang kemudian membuat Elevation juga akhirnya lebih melihat ke belakang ketimbang musik-musik yang baru atau musik-musik dari era yang lebih belakangan gitu. Karena memang itu tadi, dari masa lalu itu tahun 50-an, musik Indonesia modern lah, musik pop Indonesia modern itu banyak yang masih terpendam dan tidak banyak orang yang tahu, dan daripada orang lain atau orang asing yang melakukan, lebih baik kita sendiri aja yang melakukan gitu. Karena kita punya kedekatan dengan sejarah itu gitu. Iya. Berarti intinya tuh apa ya? Kalau mengarsipkan lah jatuhnya Mas. Jadi apa ya, kita sebenarnya sih kata nggak, terus terang saya nggak tertarik dengan mengarsipkan, karena kalau arsip itu barangnya udah mati dan disimpan di arsip gitu. Kalau kita rilis ulang terus kemudian kita perkenalkan kembali, atau dalam kasus Gombloh yang sekarang Mayang itu kita gambar ulang cover sesuai cover aslinya, itu seperti apa ya, memperkenalkan ulang atau menghidupkan kembali atau memperkenalkan kembali. Menghidupkan kembali ya kata yang tepat. Mereintroduce karya-karya lama itu gitu. Benar, itu kata yang tepat. Benar Mas. Oke Mas, lanjut Mas. Siap. Pasti ada kesulitan dong. Yes. Dalam proses mengangkat kembali atau menghidupkan kembali karya ini gitu. Karena yang kita tahu aja Gombloh udah meninggal, dan meninggalnya itu udah tahun 90. 87. Gombloh itu nggak ada tahun 87 ya. Saya masih kecil banget sih waktu itu. Saya masih kecil banget.
yang saya tahu, saya nonton TV, Gombloh meninggal dan itu se-Indonesia heboh. Iya, ada berita lain. Iya. Di TVRI lah pokoknya. Ya. Di TVRI. Pokoknya saya masih nonton TV hitam putih tabung, Mas. Iya, siap. Sama. Nah, otomatis itu karya itu kan udah lama nggak diperkenalkan, dirilis ulang segala macam. Ya kalau misalnya logo Gombloh kita tahu lah. Yang paling familiar ya pas saat Agustusan ini pasti ada lah keluar dia gebiarnya Gombloh itu pasti keluar itu di TV. Nah, prosesnya itu kan panjang tuh Mas, dan nggak mudah kalau menurut saya. Sangat. Nah, itu apa sih Mas sebenarnya yang Mas lakukan bisa gitu nih, ngena gitu? Ya, mungkin ini ya. Mungkin pertama yang memotivasi, dan saya akan sangat jujur untuk menjawab ini. Motivasi pertamanya itu apa ya? Rasa seneng kalau kita merasa bahwa saya berhasil nih memperkenalkan musik yang nggak banyak orang tahu ke audiens yang lebih luas gitu. Jadi itu kalau bahasa zaman dulu itu musik snob. Jadi wah gue lebih tahu gitu, gue harus kasih tahu ke yang lain gitu. Itu kayaknya ya tapi lepas dari itu ya, tapi musik snobbery atau apapun lah. Tapi saya merasa dapat kepuasan kalau bisa memperkenalkan sesuatu yang mungkin orang lain tidak terlalu peduli, terus kemudian orang tuh jadi sadar gitu loh bahwa oh iya ya ternyata bagus gitu. Dan kalau karya-karya Gombloh yang kita tahu itu kan pasti yang tadi kan, yang kebiar atau madu dan racun ya? Enggak, bukan itu madu di tangan kirimu, racun itu, di tangan kananmu. Bukan itu agak lupa. Siapa? Itu siapa ya? Ari Wibowo. Itu Ari Wibowo. Tapi ya? Gombloh punya lagu yang terkenal itu, Ku Gadaikan Cintaku. Ku Gadaikan Cintamu, Ku Gadaikan Cintaku. Cintamu itu yang di radio itu loh. Itu terkenal sekali. Tapi yang saya rilis ulang itu adalah album-album Gombloh yang dari era dia belum terkenal. Sebelum dan album-album yang belum laku. Jadi Gombloh itu merekam banyak sekali album, sekitar 5 album sebelum tahun 80-an. Skarmaya itu tahun 81. Itu album terakhir yang dia rekam dan nggak laku. Karena musiknya itu country, progressive rock, sangat esoterik, sangat kompleks. Skarmaya ini kalau nggak salah kan bahasa Jawa lagi. Bahasa Jawa kan, bener? Musiknya progressive rock, terus kemudian liriknya bahasa Jawa gitu. Ya pasti nggak laku dong waktu itu kan? Iya. Karena nggak jelas ini musik gamelan atau musik rock modern gitu. Jadi karena tidak jelas itu akhirnya nggak laku gitu. Nah, ketika didengarkan lagi, ya ini sangat istimewa gitu loh, bahwa dari tahun 70-an itu dia banyak ada pengaruh Yes, Emerson Lake Palmer, terus kemudian mungkin ada sedikit pengaruh Bob Dylan gitu, dan langsung dimainkan di album yang berbahasa Jawa gitu. Dan ketika saya album itu master tape-nya udah nggak ada, jadi album itu di remaster dari, nah ini juga kesulitan yang tadi disebutkan gitu, nggak ada master tape-nya lagi. Jadi saya nanya ke label aslinya yang di Surabaya, waduh, beberapa masternya udah diangkut ke Jakarta, kan katanya semua master tape album Gombloh dari Indra Record itu udah diboyong ke Jakarta, dibeli oleh label besar gitu. Nah akhirnya saya hubungi perwakilan dari label yang membeli master tape-nya itu. Semua rekaman asli itu masih ada, bukan dalam format tape 2 inci ya. Tapi semua yang lain itu udah disimpan, didigitalisasi, dan semua filenya itu istilahnya tinggal ambil aja kalau mau di remaster. Satu-satunya yang nggak ada itu yang Skarmaya. Jadi album itu nggak ada masternya, aslinya itu udah nggak ada. Jadi setelah tanya ke sini kemari, ke keluarganya, ke temen Gombloh waktu muda di Surabaya, produsernya di Surabaya, nggak ada yang punya master tape-nya. Jadi akhirnya saya remaster album itu. Saya minta tolong ke audio engineer untuk remaster itu dari kaset. Dari kaset. Kaset yang itu kasetnya dari album itu sangat mahal sekarang karena itu album yang sudah sangat langka. Iya. Jadi saya akhirnya cari kaset itu di Tokopedia. Saya di masa lalu saya pernah nemu kaset itu harganya 52 juta rupiah.
di Tokopedia. tapi akhirnya saya dapat kaset itu dengan harga yang masih di bawah 50 juta. Tapi juga nggak murah-murah amat. Masih jutaan lah gitu. Akhirnya saya beli kasetnya, terus saya kirim ke audio engineer dia tinggal di Tegal kalau nggak salah. Nah, saya kirim ke dia di remaster. Luar biasa, hasilnya sangat bagus. Walaupun dari kaset, itu hasilnya sangat bagus gitu kan. Dan kalau Anda denger album itu di versi CD, itu bagus sekali gitu kan. Dan mungkin yang versi streaming di Spotify sekarang itu, mungkin saya belum bisa pastikan ya, tapi mungkin itu dari hasil remaster kaset itu gitu. Anyway, itu ceritanya panjang gitu, dan itu sekaligus menggambarkan kesulitan untuk mereproduksi, meremaster, merilis ulang album Indonesia dari waktu masa lalu, karena kita nggak pinter dalam pengarsipan, itu pasti. Jadi masalah terbesar ketika melakukan reissue itu pasti soal pengarsipan yang susah untuk dilakukan gitu. Tapi dengan segala macam masalah itu, dengan segala macam kerepotan itu, tanya ke sana kemari, terus kemudian kesulitan yang lain adalah sekarang kalau rilis musik dalam piringan hitam kan kita harus cetak di luar negeri nih, ke pressing plant di Inggris, di Amerika. Sampai album Gombloh itu agak lama prosesnya, karena kan ya mungkin pasti udah tahu juga kan, karena pressing plant di luar udah penuh semua. Bener. Nunggunya lama gitu kan. Tapi segala macam kesulitan itu menjadi berarti karena ya itu tadi gitu, bahwa keinginan untuk memperkenalkan musik ke halayak yang lebih luas, yang mungkin dulu tidak diketahui orang itu, akhirnya bisa terpenuhi gitu. Jadi ada rasa puas gitu. Iya, puas. Secara emosional ada pasti. Itu ada pasti. Ya, Mas, pasti. Ya. Nah, ya itu loh teman-teman, daripada beli kasetnya 52 juta ya beli vinilnya. Beli vinilnya. Kualitas sama mungkin lebih baik ini. Karena sudah di remaster itu lebih baik gitu kan. Hanya itu album Sekar Mayang itu adalah salah satu album yang wajib teman-teman koleksi. Harus betul, wajib teman-teman koleksi. Nah, ya kalau tahun segitu itu Mas Taufik bilang itu album nggak laku. Ya iya, pas saat itu mungkin istilahnya tuh nalar orang belum nyampe ke situ Mas gitu, belum bisa mencerna ini musik apaan sih gitu, pakai bahasa Jawa lagi gitu. Pakai bahasa Jawa lagi, yang sementara pas tahun-tahun segitu mungkin lagu Jawa nggak seperti itu gitu. Karena tahun segitu musik Indonesia populer itu dikuasai oleh anak-anak Bandung dan anak-anak Jakarta kan, Rollis, terus kalau di Jakarta kan kayak Coast Plus pun, walaupun orang Jawa kan memutuskan untuk nyanyi dalam bahasa Indonesia, Bimbo atau pop Jawa pun itu kan lebih niche gitu. Tapi intinya musik Indonesia dikuasai oleh poros Jakarta Bandung gitu. Jadi pertama Gombloh dari Surabaya, walaupun dia akhirnya ke Jakarta. Dan hanya setelah dia ke Jakarta dia jadi besar gitu. Tapi waktu Sekar Mayang dia masih di Surabaya dan merekam musiknya dalam bahasa Jawa gitu. Pasti nggak bisa dong masuk ke Bandung atau ke Jakarta gitu. Dan orang Jawa pun. Tapi musiknya bukan musik Jawa. Ini bukan musik Jawa gitu musiknya, kan? Musiknya progressive rock, country rock, progressive country rock gitu. Ya sorry nggak ada yang dengerin. Nggak masuk dua-duanya gitu. Kecuali zaman sekarang, karena memang kita udah intinya referensi musik segala macam udah masuk semua. Jadi pas saat kita dengerin itu baru ada loh ternyata orang yang kepikiran bikin musik kayak gini di tahun segitu gitu. Tahun segitu. Betul. Oke Mas, balik lagi Mas. Aduh gila, menarik. Pertanyaan gue udah berapa tadi ya Len ya? Gue lupa Len.